Halo batbot sobat Sibot, kembali lagi dengan Sibot pembawa alur cerita tercerdas. Kali ini Sibot akan membawakan sebuah film yang berjudul Fanatik tahun 2019 yang menceritakan seorang fans fanatik artis terkenal. Langsung saja ke alurnya, enjoykan barudak. Alkisah menceritakan seorang bujang lapuk yang mampir ke toko langganannya. Ya, toko itu adalah toko koleksi barang-barang antik, dan pria itu bernama Moss, yang mana si Moss ini adalah fans fanatik aktor terkenal yaitu Hunter Dunbar. Dan si Moss sedang mencari rompi bekas si Hunter Dunbar saat memainkan film The Vampire ke toko si Aaron. Dengan secara kebetulan si Aaron mempunyai rompi itu yang membuat si Moss terkesima melihatnya dan ingin membelinya, walaupun dirinya harus nyicil 1000 sapoe karena si Moss hanyalah seorang cosplayer di jalan Las Vegas. Si Moss yang berhasil mendapatkan rompi itu pun segera pulang ke rumahnya karena pada malam harinya dirinya akan mendatangi meet and greet para artis-artis Hollywood yang terkenal untuk bertemu si Hunter Dunbar. Lalu si Moss mulai berangkat dengan mengenakan baju nyentrik yang bergambar Hunter Dunbar. Namun gara-gara teman si Moss yang bernama Lea telat, si Moss harus memanjat pintu tersebut karena satu-satunya akses menuju acara tersebut. Okay, you're gonna get up here. Lalu si Moss yang sekarang sudah berada di dalam langsung memesan dulu minuman, tetapi minuman yang ia pesan hanyalah susu coklat dikarenakan dia adalah anak baik. Just have a strawberry milkshake with real ice cream, please. Si Moss yang tidak mendapatkan susu coklat kocok pun kesal dan mulai mencari makanan sambil mendengonya. Setelah itu si Moss melihat aktris yang bernama Amanda, teman duet si Hunter Dunbar dalam film The Vampire, dan langsung menghampirinya untuk menanyakan keberadaan si Hunter Dunbar. Tetapi si Moss langsung diseret oleh petugas keamanan penjaga meet and greet tersebut. Don't let him do this to me, Amanda. I'm a fan. I'm a #1 fan. Stop it. Stop. Di keesokan harinya si Lea pun datang menemuinya dan tampak sangat kecewa karena ulah si Moss pada malam itu yang membuat kekacauan di acara meet and greet. Si Moss pun melakukan itu bukan tanpa alasan karena si Lea berjanji si Hunter Dunbar berada di sana. Namun pada kenyataannya si Dunbar tidak datang ke acara tersebut, terpaksa si Moss harus melakukannya. Cerita berlanjut ke malam hari saat si Moss sedang dandan untuk menjadi cosplayer di jalan Las Vegas demi mencari pundi-pundi rupiah untuk membayar rompi. Tetapi pada malam itu si Moss tidak mendapatkan pengunjung yang menonton maupun yang ingin berfoto dengannya. Berbeda dengan si Todd tidak pakai N yang selalu ramai pengunjung, tetapi si Todd cosplayer culas alias nakal karena dia bersekongkol dengan temannya yang bernama Narji untuk mencopet dikala dirinya sedang bermain sulap di hadapan pengunjung. Tapi si Todd yang merasa kecewa karena si Narji hanya mendapatkan satu dompet pun marah kepada si Narji. Fuck, I'm doing all the fucking dangerous work. Fuck you, good luck, you fucking pussy. Fuck off. Lalu si Todd mengajak si Moss untuk nyopet bareng karena nyopet lebih menjanjikan daripada menjadi cosplayer di jalanan Las Vegas. Tetapi si Moss menolaknya karena itu adalah perbuatan keji dan sangat jahat bagi para pengunjung dan wisatawan di Las Vegas. I don't want to, Todd. You don't respect the boulevard. Si Moss pun bergegas pergi ke toko si Aaron karena di sana sedang ada acara jumpa pers dan mengantri untuk mendapatkan tanda tangan si Dunbar. Namun pada saat giliran si Moss untuk mendapatkan tanda tangannya, si Dunbar malah keluar karena ada wanita yang mencari dirinya. Come by. Excuse me, Mr. Dunbar. There's a woman named. Okay. Si Moss yang melihat si Dunbar pergi pun marah-marah kepada si Aaron karena dirinya khawatir kalau barang-barangnya tidak ditandatangani oleh si Dunbar. Si Dunbar pun keluar dan ternyata wanita itu adalah mantan istrinya yang akan menitipkan anaknya. Tetapi si Dunbar diganggu oleh si Moss yang datang
datang meminta tanda tangan saat dirinya sedang bertengkar. Karena kelakuan si Mosh yang menjengkelkan, si Dunbar bukannya tanda tangan yang ia dapatkan, melainkan cacian dari si Dunbar karena tidak sopan telah mengganggu dirinya saat sedang ngobrol dengan. Si Mosh pun pulang dengan hati yang kecewa karena tidak mendapatkan tanda tangan si Dunbar. Can I ask you a question? Sesampainya di rumah, si Mosh pun langsung bertemu si Leah untuk mencari informasi tentang aplikasi pencari rumah artis, dan si Leah pun memberitahunya aplikasi itu bernama StairMap. Pretty cool, right? Is this for real? Si Mosh pun langsung mendownloadnya dan berterima kasih kepada si Leah karena telah memberitahu aplikasi itu kepadanya. For me. 15 minutes, he's in practice. Si Mosh pun menulis surat kepada si Dunbar karena dirinya akan pergi ke rumahnya. Take without us, you're nothing. Moose. Di keesokan harinya, si Mosh pun ngingkik ke rumah si Dunbar yang sangat luas dan mengintip di sela-sela pagar. Si Dunbar yang melihatnya saat sudah pulang jogging langsung menghampiri si Mosh. Lalu si Mosh langsung memberikan surat kepada si Dunbar dan meminta tanda tangan yang belum ia dapatkan semalam. Tidak lupa si Mosh juga menunjukkan rompi yang pernah dipakai si Dunbar di film The Vampire untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah fans sejati si Dunbar. Namun si Dunbar yang jengkel menawarinya tanda tangan dan langsung menandatangani bajunya dengan penuh amarah. What are you, some sort of freak autograph hound that won't leave me the fuck alone? You can't. There is my autograph. Si Mosh yang mendapatkan perlakuan tak mengenakan pun langsung pulang dengan hati yang sangat-sangat kecewa. Lalu pada malam harinya si Mosh kembali menjadi cosplayer dan kali ini dia mendapatkan $1 dan itu sangat-sangat berarti bagi dirinya. Setelah itu si Mosh pun pulang, tapi saat perjalanan pulang dirinya dicegat oleh si Todd dan si Narji yang menunjukkan hasil copetannya sambil membuli dirinya. Beruntung ada seorang satpam yang melerai aksi si Todd dan si Narji kepada si Mosh. Get out of here, you degenerates. I'm Nick. Okay? Si satpam pun menyuruh si Mosh agar lebih tegas kepada si Todd dan si Narji yang telah merendahkannya. People keep shitting on you. One day, Tapi si Mosh yang baik hati, lugu dan polos tidak mendengarkannya lalu meleos pergi. Pada keesokan harinya si Mosh masih penasaran dan kembali lagi menuju rumah si Dunbar hingga terpaksa harus memanjat pagar agar dirinya bisa masuk untuk menyampaikan surat kepada si Dunbar. Saat dirinya berhasil masuk ke pekarangan si Dunbar, tapi dia terlihat oleh pembantu dan langsung mengusirnya. Surat yang ditulis si Mosh pun terjatuh di sana. Sepulangnya dari sana si Mosh bertemu si Leah yang sedang paparazi. Lalu si Mosh curhat kepada si Leah bahwa dirinya telah pergi ke kediaman si Dunbar. Namun si Leah bertanggapan negatif bahwa itu adalah hal yang tak tahu sopan santun, tak tahu tata krama, dan itu adalah hal yang sangat menjijikan. I am not a stalker. I am a fan, Leah. Mendengar hal itu si Mosh pun pulang dengan isi kepala yang semrawut. Yeah, she did. Saat di perjalanan pulang dirinya kembali bertemu dengan si Todd yang mengajaknya mencopet. Money, I can make you money, alright? Give you what you need. Karena si Mosh yang risih dan ruwet menyuruhnya untuk diam, namun si Todd malah berkata bahwa si Mosh adalah seorang pengecut. Leave me alone! Leave me alone! Fucking pussy! Dan si Mosh pun mengeluarkan sisi lain dari dirinya. Cash, bitch! I wish Freddy Krueger would come splatter everywhere and everyone. Lalu si Mosh pun pulang dengan hati yang sangat marah dan kecewa terhadap semua orang hingga dirinya bertemu dengan satpam yang kemarin malam lalu bercerita bahwa dia akan menghentikan semua orang yang menyakiti dirinya. I'm gonna make them stop. I'm gonna make them stop.
Cerita pun kembali ke si ART yang menceritakan kejadian kemarin kepada si Dunbar bahwa ada orang aneh yang masuk ke rumahnya, tetapi si Dunbar menghiraukannya dan pergi bersama anaknya untuk shopping. Tetapi pada saat si Dunbar pergi bersama anaknya, si Moss datang kembali dan menyebabkan suatu tragedi yang sangat-sangat mengerikan. Oh my gosh. That's a nosebleed. Mimisan sampai log out. Dengan watadosnya dirinya malah masuk ke rumah si Dunbar setelah melakukan hal spontan kepada si ART dan langsung mengacak-ngacak rumah si Dunbar. Ouch! Watch out! Watch out! You rock my head! Saat sedang asik menggosok lidah, si Moss mendengar suara bel dan langsung melihatnya. Ternyata itu adalah si Dunbar. Si Moss pun langsung bersembunyi di lemari baju si Dunbar. Beruntung si Dunbar tidak melihat si Moss saat sedang mencari baju untuk syuting. I don't know, man. Sepulang dari syuting kira-kira jam 1 malam, dirinya langsung menidurkan anaknya yang begadang karena menunggunya. Tetapi tepat di bawah kasurnya ada si Moss yang sedang bersembunyi. Setelah itu si Moss menghampiri si Dunbar yang tertidur di atas kursi. Lalu si Moss foto bareng dengan si Dunbar karena kapan lagi dia akan bertemu sedekat ini. Lalu si Moss menyelimutinya dan tidur di samping si Dunbar. Si Moss pun terkejut karena hari sudah pagi dan bergegas meninggalkan kediaman si Dunbar sebelum si Dunbar mengetahuinya. Saat si Dunbar mengantarkan anaknya sekolah, tiba-tiba dia bertemu dengan si Moss yang sedang pulang menuju rumahnya. Lalu si Dunbar menghampirinya dan langsung melabrak si Moss karena telah berada di lingkungan rumahnya. South Clear the first time, you stuttering fuck. I never step foot in this neighborhood again. Lalu si Moss mengamuk karena disebut sebagai fans yang tak tahu sopan santun. Go back where you came from, you stalker! I am not a stalker! Pada malam harinya, si Moss kembali bekerja ke Las Vegas dengan hati yang sangat-sangat greget kepada semua orang yang telah mencacinya. Ditambah motornya yang mogok menambah kesuaian hidupnya. And who stuck by you the whole time? Me! I did! No! It is not okay! Si Moss yang kecewa terhadap perlakuan si Dunbar langsung membakar semua koleksi si Dunbar. Aren't you afraid of them? You're a big fake! You're not nice. Tepat jam 12 malam, si Moss langsung bergegas ke rumah si Dunbar dan menyekapnya. Si Dunbar yang melihat si Moss langsung berteriak hingga membangunkannya. You stupid psycho stalker! You fucking... Game over! Lalu si Moss keluar menggunakan topeng Jason si psikopat. Oh shit! Wait! Hey, listen to me! Wait! Tapi itu hanyalah sebuah prank yang membuat si Moss sangat bahagia karena si Dunbar ketakutan melihatnya. I fooled under Dunbar! And tie him! Stop
being so mean to me. Stop. Lalu si Moss berpikir untuk membakarnya. Holy shit! Mr. Blonde. No. Wait. Ah! Lagi-lagi dirinya hanya menipu si Dunbar. Here, it's just water. I'm making a... Setelah itu si Moss pun curhat bahwa dirinya adalah orang terkejam yang pernah ia temui. This doesn't feel good. Setelah itu si Moss pun menyesal telah melakukan ini semua dan takut jika si Dunbar melaporkannya ke polisi. The police, that's a promise between you and me. Tapi si Dunbar berbicara ke si Moss bahwa dirinya tidak akan memanggil polisi dan jika dirinya melepaskan ikatannya, si Moss akan mendapatkan tanda tangan seumur hidupnya. Lalu si Moss yang tergiur akan tanda tangan eksklusif seumur hidupnya dari si Dunbar pun langsung melepaskan ikatannya. Where do you see this collection? Dan inilah yang terjadi ketika tangan si Dunbar terlepas. Lalu si Dunbar pun membalaskan dendamnya atas kejadian ini pada si Moss. Nothing without you. I just like the movies. Tetapi sekarang malah si Dunbar yang menyesal telah melakukan ini semua kepada si Moss. Si Dunbar yang telah pasrah pun menyuruhnya pulang. Saat dalam perjalanan pulang dengan kondisi yang berdarah-darah, malah banyak orang yang meminta foto padanya. Oh man, this costume is cool. Estamos en Ohio. Lalu si Dunbar ditangkap oleh polisi dan cerita pun tamat. Pesan yang dapat diambil dari film si Moss adalah jangan mencintai sesuatu secara berlebihan karena itu akan menyakitimu. Salam dari si Bot, sampai jumpa di video selanjutnya.